manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
indah yang kau pikirkan bagi hidupku, bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat pengorbanan, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang peduli setiap kami, yang peduli hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur dan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kekasih-kekasih Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang kasih Natal ya. Di bulan Desember ini semua rumah, semua mal, tempat toko-toko berhiaskan Natal ya. Di luar negeri, di dalam negeri semua tidak mau kehilangan momen Natal. Tapi apakah ada kasih Natal di antaranya? Mari kita belajar kebenaran Alkitab ya. Tentang Yesus, mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Mengapa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seluruh alasan Natal adalah terletak pada kasih Allah. Allah itu sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga ia datang ke dunia sebagai manusia, jadi inkarnasi, agar Anda dapat mengenalnya dan belajar mempercayainya dan membalas akan kasihnya. Para teolog menyebutnya dengan istilah inkarnasi. Allah menjadi salah seorang dari kita, manusia, agar oleh karenanya kita bisa mengerti seperti apa Dia sebenarnya. Masalah inkarnasi inilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Bukan saja di luar kekristenan, tetapi dalam kekristenan pun terjadi pertanyaan-pertanyaan mengenai inkarnasi. Tetapi saat ini saya tidak membahas hal itu, melainkan mengajak saudara-saudara untuk mengecap kasih Allah itu. Kalau kita selalu beralasan, berargumen dan sebagainya, kita tidak akan merasakan kasih Allah itu. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Alkitab tidak berkata Allah memiliki kasih, tetapi Alkitab berkata bahwa Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Kasih adalah esensi dari karakter Allah. Kasih adalah sifatnya yang paling hakiki. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Jadi alasan mengapa Tuhan menciptakan segala sesuatu ini, semuanya itu karena kasih. Tuhan itu baik kepada semua orang, bukan hanya kepada saudara dan saya, orang-orang percaya, tetapi juga orang-orang di luar Tuhan. Allah itu baik dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Alkitab itu berkata demikian dalam Yakobus 1 ayat 18. Atas kemauannya sendiri ia menjadikan kita anak-anaknya melalui sabdanya yang benar. Ia melakukan itu supaya kita mendapat tempat yang utama di antara semua makhluk ciptaannya. Kita adalah makhluk yang berharga bagi Allah, lebih dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Artinya apa? Kita beda dengan binatang. Kita punya roh yang dapat menyembah Allah. Kita dapat mengagungkan Tuhan. Kita dapat memuji-muji Dia. Nah, kita sudah ditaruh di atas segala ciptaannya, kita mendapat tempat yang utama. Karena apa?
kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kita belajar tentang Allah yang berarti kasih. Apa itu kasih? Mari kita belajar lewat hukum. Hukum yang terutama dan yang utama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Di dalam Matius itu ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada satu hukum yang terutama yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang terutama itu kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Kita belajar tentang sifat kasih. Kasih itu bagaimana sih yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kita bisa baca di 1 Korintus 13 ya. Mulai ayat 4. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kalau kita mengenal kata-kata iman, harap, dan kasih, maka kasih itulah yang terbesar. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat-nubuat akan berakhir. Jadi jangan berkanjang pada nubuat. Hari-hari ini pada akhir tahun kebanyakan banyak hamba-hambanya yang bernubuat. Tahun depan akan terjadi ini, itu, dan anu. Saudara-saudara, nubuat-nubuat ini akan berakhir. Ada pada masanya, nanti enggak ada lagi. Bahasa roh, kita seringkali bersitegang antara yang satu dan yang lain di dalam kekristenan. Yang satu pakai bahasa roh, yang lain tidak. Dan bisa jadi saling melemahkan satu dengan yang lain ataupun saling mengejek satu dengan yang lain. Itu tidak ada gunanya. Sebab apa ditulis bahasa roh akan berhenti, semuanya akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Dan pengetahuan akan lenyap. Orang yang mengandalkan pengetahuan, oh Alkitab itu begini begitu, Alkitab itu isinya begini begitu, mengandalkan pengetahuannya. Itu pun pengetahuan akan lenyap. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Alkitab itu surat cinta kasih Allah kepada manusia, akan tidak berkesudahan. Mungkin secara fisik, materialnya akan lenyap. Tetapi kasih Allah itu akan tetap abadi, dia tidak berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Karena apa? Kasih Allah kepada Anda dan saya itu tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya, oh engkau baik maka Allah akan menjadi baik. Kalau engkau buruk bagaimana Allah apa tetap baik atau tetap juga buruk. Kasih Allah kepada Anda tidak bersyarat. Ia mengasihi Anda baik ketika pada hari kemalangan maupun pada hari kemujuran Anda. Dia mengasihi Anda ketika Anda merasa tidak dikasihi olehnya, ataupun ketika Anda sungguh-sungguh merasa dicintai olehnya. Dia mengasihi Anda tanpa menghiraukan penampilan Anda. Mungkin Anda kepet, tidak make up, atau mungkin Anda juga biasa-biasa aja, tidak bergembira ria, suasana hati Anda mendung, tindakan Anda kacau balau, atau pikiran Anda lagi pusing.
Dia tetap mengasihi Anda. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Kasihnya kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Segala sesuatu akan berubah sepanjang hidup Anda. Tetapi kasih Allah kepada Anda tetap kuat dan berkelanjutan. Inilah dasar keyakinan yang teguh. Dasar yang teguh bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Seorang bayi yang lahir di Bethlehem tidak selamanya menjadi bayi. Yesus bertumbuh menjadi orang dewasa. Memberi kita contoh teladan bagaimana harus hidup. Memberi kita panutan, mengajar kebenaran kepada kita. Dan akhirnya membayar segala dosa kita di atas kayu salib. Inilah kabar baik itu. Seorang prajurit Romawi memaku Yesus di kayu salib. Mereka merentangkan tangannya selebar mungkin. Dan ia memakukannya di atas kayu. Tetapi Yesus membuktikan bahwa ia mengasihi semua orang. Aku sangat mengasihimu, aku sangat mengasihimu. Sampai aku rela terluka. Kasih itu rela terluka. Mungkin saudara sangat mengasihi suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tetapi merekalah yang membuat engkau terluka saat ini. Mari kita bercermin kepada Yesus. Kita bercermin kepada Allah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Kasihi mereka yang sudah melukaimu. Bukankah itu yang diperbuat oleh Yesus di atas kayu salib? Aku lebih suka mati daripada hidup. Demikianlah Yesus. Dia lebih suka mati daripada hidup. Dia mati menanggung, memikul semua dosa umat manusia. Dan ia menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu, kalau kita melihat peristiwa Natal dari tahun ke tahun, Natal hari ini sungguh berbeda. Karena Natal hari ini kita rayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Vaksin memang sudah ditemukan, vaksin memang akan disuntikkan, tapi belum terjadi pelaksanaan, mungkin tahun depan. Kasih Allah sudah dicurahkan, jangan takut. Bagaimana kita harus menerapkan kasih ini? Yaitu berusahalah hidup damai dalam Allah. Mungkin kita tidak bisa merayakan Natal ini dengan gebiar-gebiar, baik itu di dalam gereja maupun di gedung-gedung umum, maupun di kalangan keluarga kita sendiri, kita sulit untuk mengundang mereka berkumpul. Dan juga kita waspadai penyakit ini. Jadi kita merayakan Natal dalam kesederhanaan. Mungkin dalam kesendirian, bahkan enggak ada orang yang melawat karena mungkin engkau lagi terserang COVID. Tetapi berita baiknya adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus tetap mengasihimu. Engkau tidak sendirian, engkau berjuang bersama Yesus. Tidak mudah memang, tapi ambillah momen Natal yang spesial ini untuk menyatakan kasih Allah. Dunia ini memang sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan dosa, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita sebagai orang percaya, kita tabur kasih dikala dunia sedang susah. Di mana banyak juga orang Kristen yang kehilangan esensi kasihnya, yaitu kasih Yesus. Biarkanlah Natal di masa pandemi ini kita taburkan kasih Natal. Amin. Kita bisa menyapa lewat online, kita bisa menyapa beribadah lewat live streaming dan sebagainya. Kita tidak akan kehilangan kasih Natal. Amin. Mari kita tunduk kepala dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami terima berkat Natal, yaitu kelahiran-Mu 2020 tahun yang lalu. Untuk menyelamatkan kami semuanya, untuk kami mempunyai hidup yang kekal ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Penderitaan-Mu di atas kayu salib menyatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih atas kasih-Mu. Biarkan kami dapat mengasihi Engkau kembali dan juga dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih, kami mau membagikan berkat Natal buat semuanya. Mari mengangkat tangan dan menerima berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah yang percaya berkata, amin. God bless you all.